kehilangan jobnya, dan bahkan yang lebih parah adalah menurun kepopularitasan. Dan tentu ini adalah hal yang sangat merugikan banget bagi masa depannya si idol. Halo, what's up guys, I'm Yusril Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang topik yang mungkin dari dulu menjadi pertanyaan bagi kalian dan sampai sekarang itu belum terjawabkan. Kalian pasti tahu topiknya apa? Yaitu tentang dating. Bagi seorang idol K-pop nih, jika mereka diketahui mendapatkan skandal kencan, maka mereka akan mendapatkan masalah yang serius. Kok bisa seperti itu? Kenapa pacaran dapat menjadi masalah yang serius bagi mereka? Oke, kita akan ngebahas hal itu, tapi sebelum lebih dalam ngebahas hal ini, pastikan dulu buat yang belum subscribe. Yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta jangan lupa juga nih buat follow Instagram aku di @yusrilkim. Dan aku juga udah punya nih Facebook Yusril Kim. Dan buat kalian yang belum follow halaman fanpage aku di Facebook, yuk buruan diikuti sekarang Detektif Teori. Oke, so tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Untuk pertama kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Mungkin banyak banget dari kalian yang berpikir nih, apakah berpacaran itu dilarang oleh agensi mereka. Seperti yang kalian tahu bahwa agensi Korea itu sangat banyak banget. Di sini aku akan mengambil sampel dari beberapa agensi. Untuk pertama aku akan ngambil sampel dari agensi yang ngelarang idolnya untuk berpacaran dalam jangka waktu tertentu. Untuk pertama kita akan mulai dari JYP Entertainment. Khusus untuk masalah dating, JYP Entertainment itu punya peraturan khusus. Somi selaku mantan idol dari JYP Entertainment itu mengungkapkan nih bahwa mereka itu dilarang untuk berpacaran selama 3 tahun setelah debut. Kalian pasti kenal dong dengan Junhyuk, Day6, dan juga Woojin dari Stray Kids. Ini bukan pendapatku secara pribadi, dicatat bukan pendapatku secara pribadi, tapi netizen di Korea sana telah mendiskusikan hal ini. Kalian pasti tahu bahwa Junhyuk dan juga Woojin itu punya alasan yang sama untuk keluar dari grup dan juga agensi. Alasannya adalah dikarenakan masalah pribadi. Namun masalah itu tidak dibeberkan ke publik. Jadi banyak banget dari netizen yang berspekulasi mengingat bahwa mereka, baik Junhyuk dan Woojin, itu belum debut selama 3 tahun. Dan netizen ingat dengan peraturan JYP bahwa mereka dilarang untuk berpacaran. Kalau berpacaran, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi yang sangat serius banget. Dari hal ini netizen di sana itu menyimpulkan bahwa baik Woojin dan Junhyuk itu sama-sama punya problem yang sama, yaitu tentang masalah berpacaran. Tapi kita nggak tahu bagaimana kebenarannya sampai sekarang. Oke, sehabis dari JYP Entertainment, kita akan move ke agensi yang kedua, yaitu Pledis Entertainment. Kyung, ex dari Pristin, itu mengungkapkan nih bahwa mereka itu dilarang berpacaran selama 3-4 tahun setelah debut. Hampir sama kan dengan JYP Entertainment. Oke, itu untuk agensi yang melarang artisnya untuk berpacaran. Tapi setelah aku teliti lebih dalam lagi, ada agensi yang ternyata nggak melarang sama sekali artisnya untuk melakukan hubungan dating. Salah satunya adalah SM Entertainment. SM Entertainment itu bahkan memberikan kebebasan bagi artisnya nih untuk menjalin suatu hubungan. Tapi SM Entertainment itu menekankan kepada artisnya supaya mereka dapat menjaga diri mereka dengan baik sehingga enggak diketahui oleh publik. Habis dari SM Entertainment, aku juga punya satu agensi lagi, yaitu Big Hit Entertainment. Big Hit juga sama seperti SM, mereka enggak melarang idolnya untuk berpacaran. Para artisnya nih, mulai dari member-member BTS, mereka mengungkapkan bahwa mereka punya kesadaran tersendiri dan mengatur dirinya masing-masing. Mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk mengejar impiannya. Jadi mereka juga mengesampingkan untuk masalah hubungan dating. Itu adalah sampel tentang beberapa agensi yang melarang dan juga enggak melarang idolnya untuk berpacaran. Dari sampel di atas kita dapat tahu nih bahwa ternyata masalah dating ini kayaknya masalah yang serius banget deh. Buktinya kenapa? Meskipun ada agensi yang memberikan kebebasan kepada idolnya, tapi mereka itu kayak menjaga nih supaya publik nggak tahu tentang apa yang sedang mereka jalani.
kok bisa gitu? Kenapa mereka menutupi hal tersebut? Apakah menjalin suatu hubungan itu adalah hal yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun rata-rata dari publik itu nggak menyukai bahwa idolnya menjalin hubungan asmara. Jadi para penggemar itu punya pribadi yang masing-masing. Ada penggemar yang cuma ngefans doang, tapi ada juga penggemar yang punya obsesi dan hasrat untuk dapat menguasai atau memiliki sang idol. Jadi di saat mereka mendengar kabar bahwa idolnya itu udah punya pacar atau sedang menjalin hubungan, mereka akan kayak marah, habis itu melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan idolnya sendiri. Kita ambil sampel aja dari kasusnya Chen EXO yang kemarin. Jadi banyak banget dari kita yang nggak nyangka banget Chen yang begitu polosnya ternyata udah punya pacar dan rumornya sih mau menikah, tapi kita belum tahu tentang berita selengkapnya. Jadi masalah dari Chen ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Ada yang senang, ada yang terkejut, dan bahkan yang lebih parah adalah yang marah-marah nggak jelas banget, serius. Jadi banyak banget dari netizen Korea nih itu melakukan hal yang kalau kita bilang sangat nggak masuk akal banget. Mereka menjual merchandise-nya Chen dengan murah, ada yang menghancurkan, dan bahkan yang lebih parahnya adalah mereka membuat petisi dan juga demo untuk mengeluarkan Chen dari EXO dan juga SM Entertainment. Wow, ini cukup complicated banget sih masalahnya, meskipun kalau kita lihat sangat sepele dan kekanak-kanakan, tapi hal ini pasti sangat serius banget untuk Chen sendiri. Kasus Chen tadi itu dapat menjadi sampel dan juga dapat menjawab pertanyaan kita, kenapa sih masalah dating itu menjadi sangat serius banget bagi seorang idol. Alasannya karena respon dari publik yang nggak dapat diprediksi. Di saat para idol ini udah diketahuan berpacaran, banyak dari penggemar pastinya akan melakukan hal yang nggak terduga tadi, seperti yang dilakukan oleh penggemarnya Chen. Yang lebih parahnya adalah kita nggak tahu nih apa yang akan dilakukan oleh penggemar ini selanjutnya. Bisa aja mereka dapat diteror, kehilangan jobnya, dan bahkan yang lebih parah adalah menurun kepopularitasan. Dan tentu ini adalah hal yang sangat merugikan banget bagi masa depannya si idol. Gak hanya itu juga, mereka dapat terluka nih baik dari psikologinya dan juga fisiknya secara langsung. Itu adalah hal yang sangat mengerikan banget. Jangan heran kalau banyak dari idol K-pop itu sering banget menyembunyikan hubungannya. Kalian pasti tahu Dispatch. Dispatch adalah salah satu media yang sering membeberkan tentang para entertain yang sedang menjalin hubungan asmara. Bagi orang lain dan tentunya kita nih tentu senang dong kita dapat tahu siapa yang sedang berpacaran. Tapi di sisi lain ini tentu sangat merisikan banget bagi para idol karena mereka sudah merasa privasi mereka di sini nggak dapat dijaga lagi. Dan hal ini juga dapat memberikan masalah yang besar untuk mereka. Sedangkan si Dispatch itu mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu kita juga nggak dapat menyalahkan Dispatch karena ini adalah pekerjaan mereka untuk membongkar aib dari para idol. Jadi mereka so fine aja membuat para idol menjadi sangat terluka dan juga frustasi. Sehingga jangan heran kalau banyak penggemar yang udah berpikiran dewasa itu mulai membuat petisi untuk memberhentikan aktivitas yang dilakukan oleh Dispatch. Karena mereka mengira bahwa Dispatch itu udah kelewatan batas dan dapat mengganggu privasi idola mereka. Tapi aku sih nggak, seperti yang aku bilang tadi ya, aku juga nggak dapat menyalahkan Dispatch karena ini juga pekerjaan mereka ya. Jadi intinya adalah ya tetap jaga aja supaya nggak ketahuan aja deh. Oke, masih dengan Dispatch. Seperti yang kalian tahu bahwa mereka sudah mengungkapkan banyak banget pasangan idol yang berkencan. Salah satu pasangan idol yang menurut aku sangat dirugikan banget oleh apa yang dilakukan oleh Dispatch adalah Baekhyun EXO dan juga Taeyeon SNSD. Bayangkan sejak tersebarnya berita tentang kencan mereka, publik itu memberikan respon yang negatif terhadap pasangan ini. Salah satu menurut aku yang paling sangat berdampak banget adalah Taeyeon SNSD. Dia mendapatkan banyak sekali kebencian dari para hatersnya. Bayangkan bagaimana perasaan kalian di posisinya Taeyeon. Pasti sangat menderita banget karena setiap harinya kalian terus mendapatkan berbagai komentar yang sangat buruk banget, dan itu dapat melukai psikologinya Taeyeon sendiri. Apalagi di saat itu dia punya banyak banget masalah-masalah lain. Wow, nggak kebayang sih bagaimana stresnya si Taeyeon saat itu. Tapi nggak selamanya nih berita tentang kencan itu selalu mendapatkan reaksi yang negatif dari publik. Ada beberapa pasangan yang justru mendapatkan dukungan dan respon positif dari publik. Yang kalau dapat aku lihat sih mulai dari pasangan Momo Hee-cheol, habis itu Kai dan juga Crystal, Kai Jennie lagi,
dan juga Isenggi dan Yuna SNSD. Nah guys, udah tahu kan kenapa kencan itu dapat menjadi masalah yang serius bagi para idol, sehingga mereka dan juga agensi banyak yang melarang idolnya untuk berkencan. Satu aja yang perlu kalian ingat adalah mereka juga manusia, mereka juga butuh untuk memenuhi kebutuhan psikologi mereka, sama kayak kalian yang pengen dicintai juga dan diberikan perhatian. So jangan egois dan dukung apapun yang mereka lakukan, terutama hal yang mereka lakukan itu positif dan nggak merugikan orang lain. I'm Yusril K. Umpamit, see you next time di video berikutnya. Goodbye.